Pak Dian, tapi singkat kami dari Iran mengatakan bahwa sepakat ingin membekukan pengayaan uraniumnya, tidak akan dilanjutkan, bahkan dikurangi. Teman-teman, ini juga ya tolong, narasi itu tidak pernah keluar dari Iran. Itu hanya draft dari AS berarti Pak ya? Ya, dan kalau kita kan tahu ya, kalau Trump itu ngomongannya kan saya sudah bicara dengan pejabat-pejabat Iran, kapan? Nggak ada. Itu bohong. Udah, tidak ada. Jadi dia hanya bluffing bahwa untuk meyakinkan dunia bahwa dia sudah berusaha dan Iran mendengar. Buat saya sama sekali tidak ada. Tolong, MOU itu tahap pertama dari sebuah proses panjang menuju yang namanya perjanjian damai. MOU ini bukan peace deal. Ini hanya memorandum kesepakatan untuk 3 hal. Menghentikan perang yang menjadi prioritas saat ini, membuka Hormuz, dan mencabut blokadenya Amerika. Inilah prioritas yang dikehendaki dunia sekarang ini untuk menjamin arus migas dari Timur Tengah kembali mulai menjangkau negara-negara yang selama ini sudah mengalami kesulitan besar. Saya garis bawahi Pak Dian, bukan kesepakatan damai. Bukan, bukan ya. Ini hidup saya di PBB menangani multilateral. Jadi yang namanya MOU itu biasanya bilateral, bisa juga berbagai negara, tapi itu semua hanya titik awal. Dan Indonesia sangat terkenal sebagai hobinya bikin MOU, tapi nggak pernah dilaksanakan. Ribuan itu. Prof Ngabalin ditanggapi dulu sebelum ke panelis saya. Prof Ngabalin. Yes, yeah. Prof Ngabalin boleh ditanggapi dulu jawaban Pak Dian. Pak Dian, Bapak harus ingat baik-baik bahwa Amerika itu tidak mau kehilangan muka untuk kedua kalinya pasca 59. Kalau Bapak bicara tentang Israel itu tidak ada urusannya dengan NPT-nya, kemudian apa hubungannya dalam urusan Timur Tengah, ini urusan sudah selesai ratusan juta hari yang lalu. Itu perkaranya, karena Iran itu adalah proksi kiri, Israel juga proksi yang lain. Itu fakta politik internasional yang sekarang hari ini kita belum bicara sampai selesai. Kan berkali-kali saya bilang, kalau Tehran itu bicara dengan Amerika Serikat, kenapa Tehran tidak tanyakan kepada India, ke Pakistan, di mana posisi Israel laknatullah itu, Bapak? Kenapa? Karena perundingan itu sedang berlangsung, Israel menggempur Lebanon Selatan. Kalau dia tidak punya hubungan, kenapa peristiwa itu terjadi? Saya mau bicara ini supaya kita lebih jeli, terbuka melihat bahwa standing agreement-nya, MOU, Memorandum of Understanding yang sedang dipersiapkan. Tapi saya selalu ingin mengatakan bahwa ada upaya yang sedang dilakukan dan harus kita akui bahwa Amerika Serikat itu adalah sebuah negara superpower. Negara yang mau adidaya dengan segala cara dan upayanya, dia bisa melakukan dengan segala kekuatan, baik militer maupun perundingannya. Kita tidak boleh tertipu dengan gaya media menceritakan informasi tentang berulang-ulangnya Trump dalam menyampaikan pesan-pesan ke publik. Tapi saya juga harus mengatakan secara jujur, dalam perspektif ilmu international relation itu, menjelaskan bahwa setiap perundingan antara satu negara dengan negara yang lain itu bukan tiba masa tiba akal. Saya kira itu kita harus jeli melihat itu. Sama seperti Indonesia. Kalau Indonesia itu tadi Bapak bilang tentang Indonesia punya hobi MOU. Pak, Indonesia ini adalah negara yang terbuka dan dia bisa bicara dengan siapa saja. MOU itu merupakan identitas penting dalam budaya diplomasi Indonesia. Pak Dian boleh dan itu sudah bertahun-tahun kita bicara itu. Saya sebagai bekas orang Komisi Hubungan Internasional Komisi 1, saya mengerti itu cerita. Gitu Pak. Terima kasih. Kabar terakhir, tolong dibaca. Jepang komplain terhadap Indonesia karena ratusan MOU yang sudah ditandatangani tidak ada follow up-nya. Kita itu suka berbeda dalam menafsirkan yang namanya capaian. Kita merasa kalau sudah kirim delegasi ke satu sidang baik bilateral ataupun multilateral, kalau sudah bisa menandatangani MOU itu sudah achievement. Tapi kita fokus perang ya Pak Dian malam hari ini. Nah, dalam kaitan ini yang akan ditandatangani, kalau saya mau tanya ya,
agendanya apa? Ada di situ dikabarkan ada tentang pencairan dana yang dibukukan, penarikan tentara Amerika, Pembukaan blokade. Kalau blokade tadi tiga tadi, fokusnya ini 3 kalau saya. Tapi kalau pengalihan uranium yang diperkaya keluar Iran sama sekali tidak akan disentuh. Itulah esensi perjanjian JCPOA yang sekarang tidak mungkin itu ada di MOU yang akan ditandatangani Jumat besok. Jadi kalau diksinya dibekukan, dikurangi, itu tidak mungkin terjadi. Tidak akan ada pembahasan mengenai itu. Sekarang buat saya, kita juga sama ya, kalau ada seperti ini, mengaku semua informasi A1 dari Washington, A1 dari mana, saya nggak pernah membaca ada yang solid, apa sekarang yang sudah ada di draft MOU-nya. Kalau buat saya, sekarang ini prioritasnya adalah penghentian perang. Kalau perang sudah berhenti, ada kapal-kapal diloloskan dari Hormuz, blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran ditarik, itu sudah mulai membuka peluang akan adanya situasi yang kondusif untuk perundingan berikutnya. Nah, perundingan berikutnya itulah yang akan dijajaki setelah MOU ditandatangani 19. Bung Faisal. Memang benar kita belum tahu isi dari nota kesepahaman yang akan ditandatangani, isi resminya ya, tapi kantor berita Mehr sudah merilis ada 14 poin dan itu semua menunjukkan Amerika menyerah pada tuntutan Iran. Yang pertama adalah gencatan senjata di semua front, artinya perang dihentikan bukan hanya di Iran, di situ di semua front dan disebut Lebanon. Nah, kita tahu ketika kemarin itu Iran akhirnya menyerang kembali Israel karena Israel tidak mau menghentikan agresi terhadap wilayah Lebanon Selatan terutama. Terus yang kedua disebut bahwa Amerika tidak akan lagi campur tangan urusan dalam negeri Iran. Itu kan semua sesuai dengan tuntutan Iran. Kemudian yang ketiga adalah semua pasukan Amerika ditarik, yang ada di sekitar Iran itu ditarik. Bisa jadi itu sesuai dengan tuntutan Iran, mungkin tafsirnya ya, bahwa Amerika harus keluar dari Timur Tengah. Kan Timur Tengah, Iran kan ada di kawasan Timur Tengah, dekat di kawasan Teluk Persia. Itu kan semua pangkalan militer Amerika kan ada di kawasan Teluk Persia, di Arab Saudi, di Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan Oman. Terus ada lagi dibilang bahwa penangguhan sanksi penjualan minyak, produk petrokimia dan turunannya itu harus ditangguhkan. Jadi itu poin-poinnya. Kemudian ada lagi yaitu bahwa Amerika harus membayar kompensasi paling tidak 300 miliar dolar. Tadi saya nonton di CBS tadi pagi bahwa Wakil Presiden Amerika J.D. Vance bilang yang akan bayar, membenarkan ada poin 300 miliar dolar itu dan yang membayar adalah negara-negara Arab Teluk. Artinya ini seperti ketika perang Teluk pertama Amerika membebaskan Kuwait dari invasi Irak, itu juga yang membayar biaya perang adalah negara-negara Arab Teluk. Nah, yang terakhir soal pengayaan uranium, di situ poin yang menurut Mehr ini ya, bahwa itu akan dibahas dalam 60 hari. Artinya, nah terus mengenai program yang tuntutan Amerika penghentian program peluru kendali balistik dan juga tentang dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok pejuang nasionalis di Gaza, di Palestina maupun di Lebanon, itu sudah keluar dari bahasan, artinya itu tidak akan lagi dibahas dalam persyaratan. Jadi itu. Nah, Iran yang menarik adalah dia bilang kalau misalkan sanksi blokade tidak dihentikan, aset tidak dicairkan walaupun setengahnya, Iran minta setengahnya, terus sama penghentian sanksi penjualan minyak itu tidak dilakukan, ketika setelah selesai penandatanganan Iran tidak mau melanjutkan negosiasi atau perundingan berikutnya. Demikian. Terima kasih. Itu poin masih simpang siur sebenarnya karena dari Wamenlu Iran mengatakan akan kami publikasikan, real konkretnya adalah ketika tanggal 19 Juni setelah pertemuan, Bung Faisal ya. Kita berikan kesempatan kepada panelis, Mas Agung, Mbak Dina, formatnya